syukur, kita yang siap mendengarkan dan mau melakukan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangan bagi nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih, shalom. Apa kabarnya saudara? Luar biasa, sehat-sehat semuanya. Senang sekali berada jemaat Tuhan di tempat ini. Thank you Pak James buat undangannya, buat kepercayaan diberikan. Ada di rumah Tuhan yang hebat dan luar biasa. Saudara terkasih, bahwa tahun 2026 visi daripada gereja kita yang diberikan oleh Gembala sidangnya itu adalah tahun amanat agung. Jadi tahun 2026 tahun amanat agung. Saudara, ketika dikatakan tahun 2026 tahun amanat agung, maka konsep dalam berpikir kita berarti itu adalah penginjilan. Betul saudara? PowerPoint-nya ada, yaitu bahwa dikatakan di sini adalah tahun amanat agung adalah penginjilan. Saya percaya sekali ketika dikatakan tahun amanat agung, itu bukan sekedar amanat agung yang saudara menjadi beban. Ketika dibilang amanat agung, waduh, gua harus nginjilin. Enggak, saudara. Tuhan juga enggak akan pakai orang tanpa dimuridkan. Tuhan juga enggak pakai sembarang orang, saudara. Tidak mungkin Tuhan pakai seseorang tanpa dia persiapkan, tanpa dia urapi, tanpa dia berikan otoritas dalam kehidupannya. Makanya ketika Tuhan ingin mengutus para murid, maka yang dia utus itu murid. Yang dia utus itu bukan pengikut, bukan follower. Maka untuk itulah ketika dikatakan tahun 2026 adalah tahunan amanat agung, saya pribadi menangkapnya. Berarti apa? Tuhan akan berkati hidup saya. Tuhan akan pakai saya menjadi saksi. Tuhan akan menjadikan saya contoh dan teladan, menjadi prototipe daripada kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan ketika dikatakan tahun amanat agung, berarti saya dan akan melihat bahwa Tuhan akan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Maka untuk itu saudara, rupanya ketika amanat agung di slide selanjutnya dikatakan adalah penginjilan. Ya, amanat agung pelayanan keluar. Ya, amanat agung ke bangsa-bangsa. Pasti kita bilang yes, amin. Bahkan kita rindu ke bangsa-bangsa itu, kalau bisa bangsa-bangsa yang sungguh-sungguh menyenangkan hati. Ke Eropa kah? Tapi kita jarang, kalau bisa jangan ke Nigeria, jangan ke bangsa-bangsa yang sulit. Kalau kita bisa pergi ke bangsa-bangsa yang kita rindukan, kita bisa foto selfie gitu ya, pelayanan gitu ya saudara ya. Tetapi jangan lupa saudara, ternyata amanat agung saudara sebelum Tuhan mengutus kita ke bangsa-bangsa, slide selanjutnya dikatakan, Ia memanggil kita untuk memuridkan keluarga kita terlebih dahulu. Halo jemaat Tuhan. Ini yang menjadi krisis di dalam dunia pelayanan, yang menjadi krisis dalam kehidupan dalam berkeluarga, yang menjadikan akhirnya apa saudara? Keluarga itu tidak utuh. Hari-hari ini saudara, data sudah menunjukkan bahwa 10% dari penduduk dunia ini mengalami yang namanya itu mental health. Mereka mengalami krisis daripada mentalnya itu, penyakit mentalnya itu 10% saudara. Jadi kalau katakan Indonesia ini punya hampir 200 juta lebih penduduknya, 10%-nya itu kena penyakit mental. Penyakitnya itu dari apa? Masalah ekonomi. Masalah ekonomi tidak hanya bicara kekurangan uang saudara. Punya uang banyak juga saudara masalah. Apalagi nggak punya uang. Yang setuju katakan amin. Nah saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, mental health juga permasalahan terjadi apa saudara? Komunikasi. Sekarang ini saudara perhatikan, semakin minimnya obrolan antara suami dan istri. Kalau ngobrol saudara paling ngobrolnya penting-penting. Halo jemaat Tuhan, saya mau katakan saudara kalau ngobrol sama keluarga jangan yang penting-penting terus, tapi yang penting ngobrol. Amin. Jangan ketemu anak, ketemu istri, ketemu suami. Dari mana? Kuliah aman. Nilai berapa? Suami pulang, gimana dari kerjaan Pak? Apa makan sama siapa tadi? Ketemu istri dari mana? Padel aja. Jangan saudara. Tapi ngobrol yang asik. Yang penting ngobrol. Amin saudara. Saya lihat status daripada seorang bapak saudara. Diajak makan sama istrinya, diajak dinner. Dia pilihin statusnya saudara. Gua kira diajak bini makan quality time, ternyata quality control.
Jangan, saudara. Ini penting sekali ketika kita bicara tentang amanat agung. Ia memanggil kita untuk memuridkan keluarga. Halo, bapak-bapak khususnya. Saudara dan saya dipanggil menjadi laki-laki, saudara dipanggil sama Tuhan menjadi imam. Di situ ada pengurapan raja di dalamnya. Ada seorang laki-laki itu memiliki pengurapan imam dan raja. Menjadi imam, dia mengatur hidupnya, mengatur kalau dia sudah berumah tangga, rumah tangganya, mengatur pekerjaan usahanya. Tetapi menjadi raja juga dia punya otoritas untuk mengubah kutuk menjadi berkat, untuk mengubah miskinnya menjadi kekayaan, untuk mengubah sakitnya menjadi kesembuhan. Otoritas itu diberikan kepada imam. Makanya ada pengurapan imam dan raja, saudara. Jangan menjadi anak Tuhan, jangan menjadi seorang laki-laki, saudara, yang lemah terhadap firman Tuhan. Kalau kita belajar daripada Ishak, Ishak dikatakan kian hari kian bertambah kaya. Karena apa, saudara? Ishak memperhatikan mezbah Tuhan. Ishak memperhatikan keluarganya. Ishak memperhatikan pekerjaannya. Maka untuk itu ketika kita berbicara, saudara, sebelum Tuhan mengutus saudara dan saya ke bangsa-bangsa, maka perhatikan keluargamu. Amanat agung, saudara, tidak pernah dimulai, saudara, dari mimbar gereja. Tapi amanat agung dimulai dari meja makan keluarga. Slide selanjutnya, saudara, ini menjadi tema saya pagi hari ini. Ketika dikatakan amanat agung dimulai dari rumah. Ketika dikatakan visi tahun 2026 adalah menuntaskan amanat agung. Bahkan dikatakan menuntaskannya target tahun 2033. Kenapa 2033? Karena 2000 tahun lalu. Untuk itu Tuhan Yesus mati, bangkit, dan 2000 tahun yang lalu untuk menuju tahun 2033 pencurahan Roh Kudus diberikan. Penggenapan itu harus terjadi, saudara. Lalu apakah tahun 2033 Tuhan Yesus akan datang? Bisa jadi, bisa tidak. Tetapi paling tidak pelitamu menyala, Pak. Pelitamu menyala, Ibu. Pelitamu menyala, saudaraku. Paling tidak, kalau kita menuntaskan amanat agung, saudara, kita menjadi gadis-gadis yang bijaksana. Bukan menjadi gadis-gadis yang bodoh. Paling tidak kalau Tuhan belum datang tahun 2033, kita bisa mendatangkan yang namanya itu damai sejahtera dalam kehidupan kita. Maka untuk itu ketika dikatakan di sini amanat agung dimulai dari rumah, saudara lihat itu keluarga Kongguan, tapi bapaknya udah kembali, saudara. Amanat agung tidak dimulai dari mimbar, saudara, dikatakan, tapi amanat agung harus dimulai dari meja makan keluarga. Yang di rumahnya ada meja makan, katakan amin. Kalau kami dulu orang Batak, kalau misalnya makan itu, saudara, pasti kumpul, gitu ya. Kalau nggak ada meja, ngumpulnya lesehan di lantai. Saya dulu pernah tinggal di rumah opung. Opung itu anaknya dikit, cuma 12 orang, Pak, gitu ya. Opung anaknya 12 orang, terus punya cucunya banyak, saudara. Jadi di meja makan nggak cukup, saudara, akhirnya lesehan. Setiap mau makan pasti kumpul, saudara. Kumpul yang pertama saya pikir buat keakraban, bukan, saudara, supaya lauknya cukup, saudara. Jadi dikumpulin semuanya, disendokin, saudara. Tapi itu jadi tradisi. Sampai saat ini setiap makan kumpul, saudara. Setiap makan kumpul. Ternyata benar, saudara. Tuhan Yesus juga begitu ya, saudara ya. Sebelum dia naik ke surga, dia makan dulu bersama-sama dengan muridnya. Selesai makan, apa yang Tuhan Yesus lakukan dengan murid? Foto bersama. Makanya kita lihat ada fotonya Tuhan Yesus perjamuannya, saudara ya. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, jadi bukan hanya pergilah, tetapi tinggallah dan ajarkanlah di rumahmu. Ini penting, saudara. Kenapa penting? Karena begini, saudara. Banyak sekali orang-orang pelayanan, bahkan istri saya kasih nasihat begini. Papa gagah dalam berkhotbah, tapi gagal dalam berumah tangga. Khotbahmu hoax, dia bilang begitu, saudara. Yang artinya, saya sebagai seorang hamba Tuhan, sebelum saya berdiri di mimbar ini, saudara, saya harus perhatikan dulu istri dan anak-anak benar-benar mengalami firman. Jangan sampai saya berkhotbah, lalu istri saya teriak, bohong lu, bohong lu.
Dan itu ada. Dan itu ada, saudara. Ada teman kami, jadi dia sekarang udah gak jadi pendeta lagi, dia mundur. Jadi ketika dia berkhotbah, istrinya ada di situ. Istri cuma bilang gini, lu bohong, saudara. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, mimbar ini harusnya berasal dari meja makan rumah. Supaya mimbar ini, saudara, tidaklah memberitakan kabar kebohongan dan hoax. Karena khotbah yang paling relevan adalah khotbah yang dihidupi di dalam kehidupan. Maka ketika saya katakan amanat agung tidak dimulai di mimbar tetapi di ruang makan keluarga, itu artinya saya pastikan sebelum pergi, saya pastikan di rumah aman. Kenapa, saudara? Hari-hari ini keadaan manusia sangat rentan. Kita dengar kabar anak di NTT umur 10 tahun menghabisi hidupnya gara-gara tidak punya buku tulis, yang katanya gara-gara uang 10.000, saudara. Tadi ngobrol sebentar sama Pak Dipo, bahwa orang yang bunuh diri itu, saudara, saya pernah baca buku psikologis, bahwa orang yang bunuh diri itu sebenarnya dia nggak mau bunuh diri, tapi karena ada satu hal yang di dalam dirinya yang dia tidak bisa keluarkan, dan dia tidak tahu jalannya seperti apa. Akhirnya apa? Dia habisi dirinya. Nah, saudara dan saya, kita ini hidupnya nggak selalu baik-baik saja. Mau hamba Tuhan, nggak hamba Tuhan, siapapun saudara punya namanya itu titik depresi. Ketika saudara punya titik depresi, di situ saudara harus keluarkan. Bagaimana cara keluarkannya? Nggak ada cara lain kecuali dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini bukan hanya tulisan, tetapi ini adalah roh Tuhan. Di mana ada roh Tuhan, di situ ada keselamatan dikatakan. Makanya firman Tuhan dikatakan, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ketika firman Tuhan ini menjadi pelita, kegelapan apapun yang kita alami, keadaan apapun yang kita hadapi, kita bisa kuat. Bukan karena kita melihat kita mampu melakukan, tetapi karena kita tahu ada Tuhan yang bersama dengan kita. Bisa pun saudara berjalan, tapi belum tentu saudara bisa menentukan langkahmu. Bisa pun saudara melangkah, tetapi saudara belum tentu bisa menentukan kemana tujuanmu. Makanya saudara perlu Tuhan, karena Tuhan adalah pelita bagi kakimu. Ketika jalanmu mulai gelap, Tuhan yang menerangi. Ketika engkau mulai buntu dalam perjalananmu, Tuhan yang membuka jalanmu. Makanya kenapa kita harus suka dengan firman Tuhan? Karena firman ini yang menjadikan langit dan bumi. Firman ini yang menjadikan saudara dan saya. Bahkan Tuhan katakan sebelum bumi ini berbentuk, bumi kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, ada roh Allah di situ. Maka yang pertama dikeluarkan apa, saudara? Firman. Maka untuk itulah saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, kenapa Tuhan bilang kita harus menuntaskan amanat agung. Memang di Alkitab tidak ada tulisan amanat agung, saudara. Tetapi statement daripada Yesus ketika dia katakan pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Ini berbicara Tuhan ingin membalikan saudara dan saya serupa segambar dengan dia. Bahwa imago Dei, ketika Tuhan jadikan manusia menurut gambar dan rupanya, itu tidak mungkin bim salabim manusia langsung menjadi Allah. Tapi perlu dididik, dimuridkan, saudara. Makanya Adam pertama gagal untuk dimuridkan, tapi Adam kedua berhasil dimuridkan. Adam pertama gagal dengan hanya satu pencobaan, tapi Adam yang kedua 3 kali pencobaan dia bisa menang. Kenapa, saudara? Karena roh Tuhan ada padanya. Ada roh hikmat dan pengertian, ada roh nasihat keperkasaan, ada roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Hidup saudara dan saya, hidup suamimu, hidup istrimu, anak-anakmu, orang tuamu tidak akan kuat kalau tidak dipenuhi oleh roh Tuhan. Kenapa banyak keluarga sekarang hancur?
Kenapa anak 12 tahun bisa bunuh mamanya? Karena roh yang ada di dalamnya, saudara, bukan roh Tuhan. Tapi kalau ada roh jahat dalam dirinya, dia bisa lebih kuat daripada kekuatan tubuhnya. Makanya kalau saudara lihat orang yang kesurupan, orang yang kemasukan roh jahat, kalau dipegang tuh satu orang tuh gak bisa kuat, 2 orang gak bisa kuat, kadang bisa berapa orang baru kuat. Kenapa? Karena bukan dia. Nah sekarang saudara pikirkan, kalau roh Tuhan ada dalam dirimu, bukankah kita menjadi orang yang kuat menghadapi setiap hal? Kalau kita belajar daripada Daud, Daud adalah orang yang suka memuji, menyembah. Daud adalah orang yang dipenuhi oleh roh Tuhan. Maka apa yang terjadi? Suatu hari kita pernah dengar ceritanya, Daud disuruh bapaknya untuk bawa makanan bekal kepada kakak-kakaknya lagi berperang melawan Filistin, yaitu Goliat. Ketika dia jalan, saudara, mungkin dia sambil memuji, menyembah Tuhan, sambil nyanyi, hati yang gembira adalah obat, gitu saudara ya. Lalu dia lihat kakak-kakaknya lagi diam. Dia tanya, kenapa pada nggak perang? Kenapa pada ngumpet? Kita takut, itu Filistin gede-gede banget, seperti raksasa dikatakan. Tapi Daud bilang apa? Allah, masa takut lawan seperti ini? Biar gue yang lawan, kata dia. Apa yang terjadi, saudara? Dia coba pakai ketopong, saudara, kegedean. Dia coba pakai namanya itu baju zirah, kegedean juga. Dia coba bawa pedangnya, keberatan. Akhirnya dia lepas itu semuanya. Apa yang terjadi, saudara? Dia bilang, dia cukup ambil 5 batu. Statementnya perhatikan, saudara. Hai Goliat, hai tentara Filistin, engkau datang membawa pedang, tetapi aku datang membawa nama Tuhan Allahku. Saat ini juga, saudara perhatikan, akan kupenggal kepalamu dan aku memalukan bangsa. Dia cukup ambil batu, saudara. Dia putar-putar, dia ketapel. Satu batu pertama kena jidatnya Goliat, rubuh. Lihat, saudara, kalau orang yang dipenuhi dengan yang namanya tuh amanat agung, mengalahkan musuh tidak setengah-setengah, tapi sampai tuntas. Sampai tuntas. Sampai tuntas. Berapa banyak hari-hari ini kehidupan iman anak Kristen, anak-anak Tuhan, naik turun. Kutuknya gak pernah tuntas. Sakit penyakitnya kambuh terus. Kegagalannya itu lagi, itu lagi. Ribut suami istri, masalahnya tetap yang sama. Nggak pernah tuntas diselesaikan. Kenapa, saudara? Karena kita tidak pernah sungguh-sungguh untuk berada tinggal di dalam Tuhan. Seharusnya kita juga belajar dari Musa. Musa berkata, orang yang duduk dalam lindungan Allah yang Maha Tinggi dan bermalam dalam naungan Allah yang Maha Kuasa akan berkata, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Kenapa, saudara? Jerat penyakit bisa lolos dari Musa dan bangsa Israel. Mazmur 91, karena dia tinggal. Orang yang tinggal dalam lindungan Allah yang Maha Tinggi, saudara percaya, saudara lihat, nggak perlu engkau yang berperang melawan musuhmu, tapi Tuhan akan kirimkan malaikatnya untuk melawan dia. Tidak perlu engkau membela dirimu atas suatu persoalan, tetapi lihat, pembelaan Tuhan ada dalam kehidupanmu. Maka untuk itulah kenapa amanat agung harus tinggal di dalam rumahmu. Supaya istrimu, supaya anakmu, supaya orang tuamu, supaya saudaramu bisa melihat pertobatanmu itu menghasilkan firman yang hidup. Jangan sampai kita sibuk pelayanan, kita sibuk baca Alkitab, kita sibuk menara doa, tetapi itu hanya dilakukan secara lahiriah. Tetapi pada hakikatnya, pada kenyataannya, kehidupan kita berbanding terbalik dengan apa yang kita sampaikan. Maka sering sekali orang jadi kecewa sama gereja. Orang tidak suka lagi sama anak-anak Tuhan, karena apa yang dia omongin sama yang dia lakukan tidak sama, berbeda. Makanya ada peribahasa dalam bahasa Batak, yang bahasa Indonesia dikatakan begini, saudara. Ngomong itu gratis,
tetapi bukan untuk ngomong sembarangan. Saudara bisa bayangkan kalau setiap omongan kita ini bayar. Pernah renungkan nggak? Kalau setiap perkataan kita ini bayar, pasti kita ngomong yang perlu-perlu saja dan berhati-hati. Tapi sadarkah saudara bahwa setiap ucapan yang kita ucapkan itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan? Jadi daripada omongan kita omongan yang sia-sia, bercanda kita bercanda yang keluar daripada kebenaran, mari mulai hidupilah firman Tuhan, omongin yang benar, karena berkat dan kutuk bisa keluar dari mulut yang sama. Maka untuk itu ketika kita belajar tentang amanat agung, sebelum Tuhan mengutus ke bangsa-bangsa, Ia panggil kita untuk memuridkan keluarga. Dia mengutus kita untuk memuridkan setiap anggota keluarga kita, istri kita, anak kita, suami kita. Kalau kita yang sudah bertobat, ayo saudara, muridkan mereka. Bagaimana Pak Pendeta memuridkan mereka? Bukan kemana-mana saudara bawa Alkitab. Bukan ketika suami saudara pulang dalam keadaan mabuk lalu saudara buka, bahwa pemabuk nanti akan masuk neraka. Baru dia masuk depan pintu langsung saudara, masuk neraka kau. Lihat saudara, dia tidak akan lihat Tuhan dalam kehidupanmu saudara. Tapi biarlah engkau menjadi gambaran Kristus, suratan yang terbuka. Sehingga ketika orang melihat kehidupanmu, benar di dalam hidupnya ada kuasa. Benar di dalam hidupnya ada damai sejahtera. Benar apa yang dia perbuat dan katakan itu menghasilkan kemenangan. Ayo, jangan kita menjadi orang-orang yang saleh sendiri. Amin saudara. Jangan kita menjadi orang yang ke gereja sendiri. Kalau hari ini saudara ke gereja sendiri, suamimu belum gereja, istrimu belum gereja, anak-anakmu belum gereja, jangan berkecil hati. Amin. Jangan-jangan sebentar lagi mereka akan bergandengan tangan datang ke gereja bersama dirimu. Tetapi ada bagian yang kau harus lakukan. Kita belajar dari satu orang yang saleh dan jujur, yaitu Ayub. Mari kita buka Ayub 1 ayat 1 sampai 5. Ayub 1 ayat 1 sampai 5. Demikian firman Tuhan saudara. Saudara yang bawa Alkitab silakan buka Alkitabnya, Ayub 1 ayat 1 sampai 5. Mari kita baca 1, 2, 3. Ada di tanah Uz, terus orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Saudara perhatikan, laki-laki bernama Ayub, saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Sampai di sini Ayub sangat oke, sangat keren. Ayat yang kedua, bukan hanya dia itu saleh dan jujur. Ayat yang kedua dikatakan, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Ia 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Secara keturunan diberkati Tuhan. Secara keturunan diberkati Tuhan. Ayat yang ketiga saudara, ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 7.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar, sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Perhatikan saudara, Tuhan setia dan adil. Dia saleh, dia jujur, takut akan Tuhan, diberkati. Betul saudara? Secara keturunan diberkati, secara materi diberkati. Orang yang paling kaya di sebelah timur dikatakan. Tapi lihat ayat yang keempat. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah. Mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Perhatikan, setiap hari mereka pesta, nggak ada liburnya Pak. Anaknya berapa saudara yang laki-laki? 7. Bikin pestanya di tempat siapa? Yang laki-laki saudara. Berarti mau hari Minggu, mau hari Senin, mau hari Sabtu, pesta terus saudara. Pertanyaannya, apakah dalam pesta mereka memuliakan Tuhan atau mengutuki Tuhan? Ayat yang kelima saudara, setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka. Ngapain saudara? Menguduskan mereka. Berarti di dalam pesta itu ada hal-hal yang menyimpang yang dilakukan anak-anaknya. Ayub saleh dan jujur. Ayub takut akan Tuhan. Ayub diberkati Tuhan.
Tapi kenapa keturunannya, anak-anaknya saudara? Lihat saudara. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Ayub bangun pagi ngapain saudara? Memberikan korban bakaran kepada Tuhan, korban penebusan kepada Tuhan. Ngapain saudara? Kata dia begini saudara. Sebab pikirnya, saudara perhatikan. Ini buat kita yang hidup hari-hari ini. Ini buat kita yang punya anak-anak. Ini yang buat kita yang punya orang tua. Ini buat kita yang merasa hidupnya saleh dan jujur. Ayub katakan begini, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Mari kita belajar. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, amanat agung kenapa harus dimulai dari rumah? Supaya kita tidak namanya itu saleh dan jujur secara sendiri saja. Ayub di sini dikatakan, slide-nya boleh. Ayub di sini dikatakan saudara, Ayub takut akan Tuhan secara pribadi. Tetapi krisis menunjukkan apa krisisnya. Saudara perhatikan, iman keluarga belum dimuridkan secara utuh. Ayub secara pribadi kuat, Ayub secara pribadi saleh, Ayub secara pribadi jujur, Ayub secara pribadi takut akan Tuhan, Ayub secara pribadi datang ke gereja memuji menyembah Tuhan. Tapi lihat, istrinya rapuh. Kita sering menyalahkan istrinya Ayub karena dia mengutuki Tuhan daripada Ayub yang Ayub sembah. Kenapa? Sudah pasti karena istrinya tidak pernah diajak untuk doa bareng. Istrinya tidak diajak untuk menyembah Tuhan yang hidup. Apalagi anak-anaknya. Anak-anaknya cuma dikasih berkat, dikasih berkat, dikasih berkat. Berapa banyak hari-hari orang tua seperti itu. Nggak pernah ajak anak-anaknya makan bareng untuk ngobrol tentang firman Tuhan. Nggak pernah ngajak anaknya untuk datang bersama-sama berdoa. Tapi anaknya hanya dikasih euforia. Mau apa nak? Handphone baru? Mau mobil? Mau uang? Mau ini? Pergi. Sehingga apa yang terjadi? Gambaran diri anaknya menjadi gambaran diri yang kalau saudara lihat, gambaran diri materialistis. Tidak kuat atas firman Tuhan. Tidak kuat akan goncang. Makanya anak-anak sekarang kenapa kalau ngomong itu bahasanya itu suka bahasa yang kasar. Bahasa kasar dan bahasa yang kotor, saudara. Sering sekali mereka dengan kata-kata mohon maaf, mengeluarkan kata-kata binatang itu dengan santainya. Memanggil teman-temannya dengan sebutan, sorry, mohon maaf saudara. Jing, apa kabar? Saudara? Dibalas sama temannya, baik Bi. Lihat saudara, si anjing dan si babi. Kenapa saudara? Dan jarang orang tua saudara untuk berkata-kata manis kepada anak-anaknya. Selalu yang melihat anaknya itu kalau dia anaknya berhasil jarang dipuji. Anaknya salah dikutuki, dikatai, dihina. Sehingga apa yang terjadi? Rumah bukan lagi tempat pemulihan. Rumah bukan lagi tempat restorasi. Rumah bukan lagi tempat transformasi. Tapi sering sekali rumah hanya sebatas supermarket. Rumah hanya sebatas restoran. Ketika lapar baru pulang makan. Ketika uang nggak ada pulang minta uang. Rumah kadang hanya sebatas hotel. Pergi kerja, pulang, nginap, tidur, mandi, habis itu pergi lagi. Semewah apapun rumahmu, sehebat apapun pekerjaanmu, tetapi kalau rumah tidak ada kerajaan Allah, rumah tidak ada suasana kerajaan Allah, lihat saudara, akan rapuh. Saudara perhatikan, kita tidak bisa menjadikan bangsa murid-murid jika anak-anak di rumah belum menjadi murid Kristus. Saudara perhatikan di sini, Ayub adalah takut akan Tuhan, Ayub jujur, menjauhi kejahatan, ia juga seorang ayah yang mendoakan anak-anaknya. Dia mempersembahkan korban bagi anak-anaknya. Ayub adalah imam keluarga yang setia. Secara imam dia bagus, namun saat badai datang, saudara, ini yang jadi masalah. Dia rupa menjadi raja.
Dia lupa berotoritas, akhirnya istrinya hancur, anak-anaknya tidak datang menyembah kepada Tuhan. Saudara terkasih, ada kebenaran yang pahit. Ayub secara pribadi dia saleh, tetapi iman keluarganya belum sepenuhnya dimuridkan di dalam kehidupan keluarganya. Catat baik-baik saudara, kesalehan kita secara pribadi itu tidak sama dengan pemuridan keluarga. Tetapi kita harus bisa memuridkan keluarga kita. Maka untuk itu apa yang harus kita lakukan? Slide yang kedua saudara, slide selanjutnya. Iman harus diajarkan, bukan hanya didoakan saja. Di dalam saudara, di dalam firman Tuhan, Ulangan 6 ayat 6 sampai 7. Nanti saudara baca di rumah, dikatakan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Ketika engkau lagi makan, ketika engkau lagi tidur, ketika engkau lagi bangun, ketika engkau lagi berjalan, ajarkan itu. Yang artinya saudara, di sini dikatakan saudara kasih, Tuhan tidak berkata hanya doakan anak-anakmu. Atau mungkin saudara pikir serahkan semuanya ke gembala atau ke gereja. Kasihan Pak James saudara, stres saudara. Saudara harusnya kasih penghiburan kepada Pak James. Ketika anak-anakmu datang ke gereja, mereka sudah hafal doa Bapa kami. Siapa yang ngajarin? Papa mamanya. Jangan bangga doa Bapa kami diajarkan sama guru sekolah minggu. Anakku udah pintar doa Bapa kami. Siapa yang ngajarin? Guru sekolah minggunya. Jangan bangga saudara. John Wesley, seorang pengkhotbah besar, ketika ditanya, apa yang diajarkan orang tuamu sampai engkau menjadi hamba Tuhan yang hebat? Dia bilang begini, ketika kami mulai bisa berkata-kata, maka kata-kata yang pertama diajarkan orang tua kami, doa Bapa kami. Ketika kami mulai bisa membaca, maka bacaan pertama adalah firman Tuhan, Alkitab. Kadang kan kita enggak. Ketika kita baru ketemu anak bayi, ketika kita punya anak bayi, maka ajaran pertama yang kita kasih apa saudara? Cilukba. Betul saudara sekali. Nah saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus hari ini, ayo saudara, ajarkan, bicarakan, hidupi, ulangi dalam keseharian sampai anak-anakmu, sampai istrimu, sampai keluargamu bisa melihat bahwa firman Tuhan itu benar hidup dalam keluargamu. Jangan katanya Pak, jangan katanya, tapi alami itu dalam kehidupanmu. Karena uangmu, jabatanmu, posisimu tidak pernah menyelamatkan hidupmu. Tetapi ketika ada firman Tuhan dalam kehidupanmu, demi nama Tuhan saya mau katakan, apapun yang kau lakukan pasti berhasil. Kemanapun anakmu pergi merantau, dia akan diberkati Tuhan. Karena kenapa? Karena Tuhan ada di depannya dan Tuhan ada di belakangnya dan tangan Tuhan mengurapinya. Jangan sekali-sekali didik anakmu dengan keuanganmu, dengan jabatanmu. Jangan Pak. Karena tingkat depresi hari-hari ini tinggi. Punya uang banyak salah, nggak punya uang juga salah. Saudara lihat berapa anak-anak muda mati dengan cara yang tidak layak. Kalau nggak bunuh diri, narkoba. Kalau nggak narkoba, dibunuh sama pacarnya. Kenapa? Karena amanat agung tidak pernah tuntas. Tapi hari ini pesan Tuhan kepada saudara dan saya, ajarkan mereka. Jangan hanya doakan anak-anakmu. Karena belum tentu dia ngerti apa yang kita doakan. Tapi praktekkan itu dalam kehidupanmu. Ketika engkau lagi makan bersama dengan dia, ketika engkau lagi di kendaraan, di mobil bersama dengan dia, tunjukkan bahwa Tuhan yang kau sembah itu hebat dan dahsyat. Kami punya anak-anak, selalu mamanya ajarkan tiap hari baca Alkitab nak, baca Alkitab nak. Kenapa? Karena papa mamamu hanya berikan warisan, bukan harta, karena harta nggak punya. Kalaupun ada itu hanya bonus. Warisan yang papa mamamu berikan adalah yaitu firman Tuhan. Setiap hari anak-anak kami baca firman, baca firman, baca firman. Anak kami nggak pintar-pintar banget, Bapak Ibu Saudara. Tetapi mamanya bilang, kamu kuliah harus pakai beasiswa. Dan mereka harus jaga nilainya. Kemarin anak pertama saudara pas 5, nilainya puji Tuhan, IP-nya naik. Lalu adiknya udah kuliah juga. Mamanya bilang, nah pertahankan. Waktu anak kami yang nomor 2 terima nilai saudara 2,7, dia nangis. Kok nilaiku segini? Ketakutannya, beasiswanya takut gugur. Tapi apa yang terjadi? Saya bilang, kamu udah baca Alkitab tiap hari? Udah. Mamanya bilang, nak tenang. Kalau kamu udah lakukan yang benar, Tuhan pasti bela. Tapi kenapa nilaiku begini? Tenang. Malam itu dia berdoa, dia nangis saudara. Saya cuma bilang, gelar perkara di hadapan Tuhan. Saya gelar perkara di hadapan Tuhan. Tuhan, salah apa anak saya? Tuhan tolong bela dia.
Tunjukkan kebenaran. Pagi-pagi benar, besoknya dia datang ke kamar. Papa mama, dedek nilainya bukan 2,7 tapi 3,7 sekian. Kenapa saudara? Kita nggak mampu tolong dia, tapi yang bisa tolong dia dan kedekatannya bersama dengan Tuhan. Ajarkan saudara. Kenapa? Supaya kita nggak capek hati. Berapa banyak orang tua bilang, aduh capek gue lihat anak gue. Supaya nggak capek, kita orang tua takut akan Tuhan. Supaya firman itu mereka lihat dalam kehidupanmu. Anak belajar iman bukan dari doa yang panjang, tetapi dari hidup yang konsisten sesuai dengan firman. Baru-baru ini saudara, antar anak saya sekolah naik motor Pak James. Ketika naik motor saudara, anak saya satu pegang dia tumbler, satu lagi dia pegang handphone. Tiba-tiba dia tengah jalan mau minum. Itu jam 7 pagi saudara. Jalanan daerah BSD menuju Alam Sutra. Ketika dia mau minum, handphonenya jatuh. Ketika handphonenya jatuh, dia bilang, "Pak, handphoneku jatuh." Saya sudah punya, ya Tuhan, pecah nih handphone. Hancur nih, ketabrak mobil. Jalanan ramai Bapak Ibu. Pasti pikiran kita pertama begitu, pecah, hancur. Itu Tuhan izinkan. Supaya apa? Supaya saudara mengubah pola pikirmu. Ketika pikiran itu ada, saya bilang, Tuhan, lindungi handphonenya. Jangan ada yang rusak Tuhan. Ketika anak saya bilang begitu, saya berhenti tengah jalan, klakson, tantin, mobil lalu. Saya lihat dari jarak jauh. Aduh, hancur nih. Saya samperin, Tuhan tolong. Saudara tahu, cuman gores baret dikit. Itu sudah ada roda mobil yang nabrak, tapi nggak pecah, saudara. Saya cuma mikir gini, kalau ini rusak, beli handphone pakai apa lagi? Tapi Tuhan tolong, saudara. Di situ anak saya bilang begini, saudara. Hebat Tuhan ya, Pak. Dia saksikan. Ajarkan. Supaya anak kita nggak bunuh diri, Pak. Supaya anak kita nggak dihina. Supaya anak kita nggak dilecehkan. Kalau firman Tuhan bersama dengan dia, siapa yang menjadi lawan dia? Amin, saudara. Poin yang ketiga, saudara. Setelah engkau ajarkan ini, pastikan firman Tuhan ini harus punya nama itu, iman harus namanya itu memiliki keputusan yang kolektif. Yaitu artinya di sini, saudara, jangan punya iman sendiri-sendiri. Kegagalan Ayub, dia punya iman sendiri atas hidupnya, tapi dia tidak impartasikan kepada anaknya maupun istrinya. Sehingga akhirnya anak-anaknya merasa goyang, hancur ketika badai datang. Apakah saudara pikir kalau hujan datang itu hanya buat orang yang berdosa? Enggak. Hujan datang itu ke semua orang. Tetapi yang berlindung atas datangnya hujan hanya orang-orang yang siap. Yaitu orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Masakan kita mau kita aja yang siap, istri kita nggak siap ketika Tuhan datang, ketika masalah datang. Masa kita mau kita aja siap, anak-anak kita nggak siap? Makanya iman tidak boleh individualistis, Pak, Bu. Tapi iman perlu dideklarasikan di dalam kehidupan keluargamu. Ngomong sebagai suami, ngomong sebagai papa, sebagai ayah. Aku percaya anak-anakku akan mengalami berkat Tuhan. Aku percaya dalam pekerjaannya, dalam usahanya, dalam kuliahnya Tuhan akan lindungi. Nak, mau jadi apa cita-citanya? Yuk kita bersama gandengan tangan. Makanya kenapa ada mesbah keluarga, saudara? Ada iman yang kolektif yang diberikan. Iman yang tidak diputuskan bersama akan runtuh saat badai datang, saudara. Saya kasih slide selanjutnya boleh? Dikatakan di sini, saudara, dalam Yosua. Makanya Yosua katakan begini, saudara. Aku dan seisi keluargaku, kami tetap akan menyembah kepada Tuhan. Nanti saudara baca di rumah. Maka untuk itulah, saudara, iman itu harus diputuskan bersama-sama. Jangan sendiri-sendiri. Saudara boleh ribut suami istri, tapi kalau udah mesbah, saudara, akurlah. Amin. Saudara boleh miskomunikasi sama istri, sama anak, saudara. Tapi firman Tuhan katakan sebelum matahari terbit atau terbenam, saudara, bayanlah, saudara. Ya, namanya keluarga, saudara. Ya, namanya juga keluarga, gitu ya, saudara ya. Kalau lagi ribut ya, saudara, jangan keluar, tapi tetap berada di dalam. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, saudara.
bahwa amanat agung, slide selanjutnya, amanat, saya undang pemusik worship leader, amanat agung dari rumah ke bangsa-bangsa. Ini loh saudara. Jadi jangan pengen ke bangsa dulu, pastikan saudara dimuridkan. Slide selanjutnya ada statement yang bagus. Mari kita baca sama-sama. Nanti kita naikkan lagu yang tadi. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Gereja tidak akan kuat di luar jika keluarga rapuh di dalam. Rumah adalah ladang misi pertama. Anak-anak adalah murid pertama. Keluarga adalah gereja kecil pertama. Mari tundukkan kepalamu. Saya tidak bertanya siapa yang ingin menuntaskan amanat agung. Saya percaya saudara dan saya rindu untuk menuntaskan amanat agung. Kita naikkan pujian ini sebagai doa kita. Haleluya Tuhan Yesus. Kami bawa hidup kami kepadamu ya Tuhan. Kami bawa hidup kami ke tempat kudus-Mu ya